Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reja Pratama di mata kuliah farmakokinetik. Kali ini kita akan membahas konsep farmakokinetik dengan pemberian dosis berulang ya. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang dosis yang diberikan secara tunggal, untuk kali ini kita akan membahas pemberian dosis secara berulang. Ya, di mana kalau obat diberikan dalam dosis tunggal, konsentrasi atau tingkat obat yang ada dalam tubuh akan naik ya untuk pertamanya atau awal-awalnya ketika diminum atau digunakan, dan kemudian turun di bawah konsentrasi efek minimumnya ya, sehingga dapat menurunkan efek terapinya. Nah, untuk mempertahankan aktivitas terapinya, maka obat diberikan dalam atau dengan dosis secara berulang, sehingga nantinya dapat mempertahankan aktivitas terapi obat tersebut. Ya, ini mungkin nanti dibahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Nah, di sini ada dua parameter untuk pemberian obat ya, atau dosis obat. Yang pertama itu adalah dosis yang diberikan ya. Yang keduanya itu frekuensi pemberian obatnya. Ya. Di sini ada contohnya itu interval waktu antara dosis ya. Tidak ada interval waktu dalam atau antara dosis yang diberikan. Nah, di sini ada grafik ya. Grafik ini menceritakan ya atau menggambarkan di mana obat tersebut diberikan dengan dosis secara tunggal ya. Di sini ada durasi efek obat tersebut, di mana obat tersebut mulai memberikan efek ya. Awal mulai memberikan efek, titiknya di sini. Nah, ini adalah titik di mana obat tersebut sudah hilang ya, si efektivitasnya atau menurun nantinya. Nah, untuk obat agar memberikan efek yang terus-menerus, maka harus diberikan dosis kedua ya, dan seterusnya. Sehingga konsentrasi obat yang ada dalam darah berada terus pada jendela terapinya nanti ya. Jadi itu kenapa obat tidak cukup diberikan satu kali dosis ya, karena untuk memberikan efek yang berkelanjutan ya tadi. Nah, ini adalah grafik ya, di mana obat tersebut diberikan secara oral dengan dosis yang berulang ya. Nah, ini adalah obat dengan dosis yang pertama. Ketika diminum dia naik, sebelum turun atau sebelum hilang, maka obat harus diminum kembali ya, sehingga konsentrasi obat yang ada dalam darah naik kembali ya. Ini untuk dosis yang kedua ya. Ketika naik, dia turun, minum kembali obat, naik lagi, dan turun, minum lagi obat, naik lagi ya. Konsentrasi obat yang ada dalam tubuhnya. Dan ini konsentrasi obat akan lebih tinggi ya dari pertama kali obat diminum. Konsentrasi obatnya nanti yang ada dalam tubuh dia akan lebih tinggi ya tadi. Jadi ini adalah grafik ketika obat yang diberikan secara dosis tadi ya berulang ya. Nah, ini adalah data dosis dan jam ya, data farmakokinetik obat ketika diberikan ya. Kalau ini tadi grafiknya, kalau ini adalah datanya ya, data farmakokinetiknya, baik itu dosis pertama, kedua, 3 sampai ke 6 dengan durasi pemberian selama 24 jam ya, atau waktunya selama 24 jam ya. Dengan 6 kali pemberian obat ya, atau 6 dosis yang diberikan ya. Nah, ini akan terakumulasi ya si dosisnya itu ketika obat tersebut diberikan dosis-dosis yang selanjutnya ya. Nah, ini di jam kelima dia akan terakumulasi dosisnya. Tadi ya, mengapa si grafiknya itu akan lebih tinggi ya? Karena ada akumulasi dari obat-obat sebelumnya ya.
Nah, ini juga di pemberian dengan dosis ketiga dia akan terakumulasi dan begitu terus sampai dosis yang terakhir ya. Dan ini akan sisa dosis atau dosis yang ada dalam tubuh ketika 24 jam ya, 33,4 ini dalam mikrogram per mili ya. Jadi ini adalah dosis yang ada dalam tubuh ketika di 24 jam atau jam ke 24 pemberian obat ya. Nah, ini grafik ya, grafik ini sama seperti yang tadi ya, mirip. Nah, dengan yang ini hanya saja gambaran grafik ini lebih panjang ya dan lebih rapat ya. Jadi ketika dosis berulang ini akan mirip ya dengan yang ada di infus ya, atau ada kondisi steady state ya. Kita lihat di sini ada grafiknya naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan selanjutnya ya. Suatu saat naik turunnya itu akan berada pada rentang yang relatif stabil ya, atau steady state ya, keadaan tunak gitu ya. Di sini ada konsentrasi maksimum dari steady state ya, yang ini, dan di sini juga ada kondisi minimum dari steady state ya. Nah, ketika dosis berulang itu tidak akan terus naik ke atas ya. Jadi suatu saat dia akan mengalami keadaan steady state ya. Nah, konsentrasi maksimum dan minimum ini harus berada dalam jendela terapi ya, yang ini tuh. Jadi mau sesering apapun atau berapa kali pun minum obat tidak akan memberikan efek ya, kalau misalkan ada di bawah kondisi minimum efek terapi ya. Dan sebaliknya ya, apabila ada di atas kondisi konsentrasi maksimum, dia akan berbahaya ya. Jadi dalam dosis berulang itu akan menemukan kondisi steady state ya, yang sama dengan bahasan infus intravena. Hanya saja dalam infus intravena itu keadaan steady state-nya itu lebih smooth ya, perubahan konsentrasi di dalam darahnya itu. Nah, dan fluktuasinya itu akan lebih smooth ya. Kalau dalam dosis berulang yang ini ada maksimum dan minimumnya dalam keadaan steady state ya. Nah, ini ada gambaran grafik lagi ya. Di sini ada perbandingan antara pemberian secara oral dan infus ya. Nah, di sini yang keadaan grafiknya naik secara smooth ini adalah steady state yang infus ya, sedangkan yang fluktuasinya naik turun ini dia yang diberikan secara oral ya. Jadi yang infus ini diberikan secara 25 mg per hari ya. Kemudian yang oral atau fluktuasinya tinggi tadi ya, maksimum dan minimum fluktuasinya gapnya tinggi. Nah, ini seperti ini ketika 600 mg setiap hari ya. Nah, ini ya, ini satu kali turun, ini naik lagi ya ketika diminum keesokan harinya. Nah, yang ini, kalau yang ini dia diminum sehari 2 kali ya. Jadi ini dosis yang diminumnya itu 300 mg setiap 12 jam ya. Nah, ini yang lebih kecil lagi si grafiknya, atau yang lebih naik turunnya itu lebih kecil ya. Dia dalam pemberian 200 mg per 8 jam ya, artinya per atau 3 kali dalam sehari ya. Jadi di sini ini adalah grafik perbandingan antara pemberian infus dan oral ya, baik itu yang oralnya selama 1 kali dalam 24 jam atau 2 kali dalam 24 jam dan 3 kali dalam 24 jam ya. Nah, sekarang kita berpindah ya ke buku atau panduan yang kita gunakan ya. Ini ke Sargal yang edisi 5 ya. Kita masuk ke bagian 8 tadi ya, pembahasan tentang multiple dosage regimen ya.
atau pemberian dosis secara berulang. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas ya di awal-awal. Ini grafik yang ini. Jadi grafik yang tadi itu diambilnya dari sini ya. Nah, ini yang tabel tadi ya, tabel pemberian obat, baik itu dari dosis pertama sampai ke 6, dari waktu ke 0 sampai 24 jam ya. Ini juga tadi sudah dibahas ya, untuk grafik pemberian secara oral ya, atau dosis berulang yang diberikannya. Nah, ini juga tadi ya, ini grafik perbandingan antara dosis yang diberikan secara oral dan infus ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke soal ya, pelatihan soal yang ada di sini ya, atau studi kasus ya, yang ada di sini ya. Jadi soal ini untuk memahami apa yang terjadi dalam dosis berulang ya. Nah, kita ini dulu ya, review dulu tentang injeksi intravena yang dosis berulang ya. Nah, di sini ada pasien ya, diberikan dosis sebanyak 1000 mg dalam waktu 6 jam ya, secara injeksi intravena ya, dengan waktu eliminasi atau T setengahnya ya 3 jam, dan asumsinya itu obat tersebut mengikuti model satu kompartemen ya, dengan volume distribusinya adalah 20 liter ya. Yang ditanya yang pertama itu adalah jumlah obat dalam tubuh ya, dalam kadar maksimum dan minimum ya, ini ya. Kemudian yang B-nya itu menghitung konsentrasi obat dalam plasma saat maksimum dan minimum ya, yang ini nih. Nah, kalau jumlah obat dalam tubuh tentu saja satuannya dalam massa ya, yang ini ya, dalam miligram ya. Sedangkan konsentrasi maksimum dan minimum, ini konsentrasi atau satuannya, karena dosisnya di sini miligram dan satuan volume distribusinya dalam liter, jadi nanti hasilnya itu miligram per liter ya. Kemudian ini sudah pernah disampaikan ya di pertemuan sebelum UTS ya, yang intravena ya, intravena bolus satu kompartemen, bahwa dB sama dengan D0 E pangkat min K dikali T. Nah, dB itu adalah jumlah obat dalam tubuh, D0 adalah dosis, dan E dikali min K dikali T, T-nya adalah waktu ya. Nah, kalau dalam injeksi intravena dalam dosis berulang, ini T-nya itu menjadi tau ya. Nah, kalau di soal ini taunya adalah 6 jam ya. Nah, di sini ada lagi fraksi. Fraksi itu adalah dB dibagi D0 ya, sama dengan E pangkat minus K dikali T ya. Nah, di sini kita akan menghitung nilai K ya. Nilai K ini kita akan mengetahui waktu eliminasi ya. Jadi K sama dengan 0,639 dibagi T setengah ya. Di sini T setengahnya adalah 3 jam tadi dalam soal ya. Di hasilnya itu 0,231 ya. Nah, di sini kita bisa menghitung juga F ya. F itu adalah fraksi, di mana F sama dengan E minus 0,231 tadi ya, dikali 6 jam ya. Jadi F-nya itu adalah 0,25. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Kalau menggunakan perhitungan, di sini kalau Dmax di saat steady state itu dengan rumus ini ya, yang dalam soal tadi yang ditanyakan, Dmax itu adalah yang steady state tadi ya, sama dengan dosis dikurangi 1 dikurangi F ya.
sehingga Dmax saat steady state itu sama dengan 1000 dibagi 1 dikurangi 0,25 ya. Ini hasilnya adalah 1333 mg. Nah, ini ada rumus di atas. Ini Dmax dikurangi Dmin sama dengan dosis. Jadi di sini Dmax steady state dikurangi Dmin sama saat steady state sama dengan dosis ya. Jadi kita bisa menghitung Dmin saat Dmax sudah terhitung ya. Nah, ini untuk yang Dmin-nya adalah Dmax dikurangi dosis ya. Jadi 1333 dikurangi 1000 sehingga Dmin-nya itu adalah 333 mg ya. Nah, selain Dmax dan Dmin, kita bisa menghitung yang namanya Davrage ya. Davrage saat steady state ya. Saat dalam keadaan steady state. Walaupun dikatakan Davrage, jumlah obat rata-rata dalam tubuh, bukan berarti rumusnya itu Dmin ditambah Dmax dibagi 2 ya. Tapi ada rumus yang tersendiri ya. Nah, yang ini tadi ya. Untuk menghitung Davrage ya. Di sini rumusnya adalah F dikali dosis dibagi K dikali tau ya. F itu adalah fraksi yang dosis yang diabsorpsi ya. Atau dalam kata lain bioavailabilitas ya. Dan dosis dan K-nya itu dibagi K ya. K-nya itu adalah konstanta dan tau-nya itu adalah waktu pemberian ya. Nah, ini Davrage menggunakan rumus T setengah ya. Tidak menggunakan K, maka F dikali dosis dikali 1,44 dikali T setengah dibagi tau ya, kalau menggunakan data T setengah. Nah, sehingga Davrage-nya, karena di sini kasusnya adalah intravena, jadi tentu di soal tidak perlu diketahui nilai F-nya ya. Karena kalau intravena otomatis nilai F-nya adalah 100% obat masuk ke dalam darah ya untuk yang intravena. Jadi nanti kalau ketemu soal ya dengan konteks bahwa itu adalah intravena, itu tidak perlu kita tapi dalam soal itu nilai F ya, otomatis nilai F-nya itu adalah 1 ya. Jadi ini di sini average-nya adalah 1 dikali 1000, 1,44 dikali T-nya adalah T setengah ya, 3 tadi dibagi 6. Sama dengan 720 mg ya. Nah, tentu nilai D-average itu akan berada di antara Dmin dan Dmax ya. Yang Dmin-nya 333, D-average-nya 720 dan Dmax-nya itu 133 ya. Di 720 mili ini adalah nilai yang ada di antara Dmin dan Dmax ya. Nah, sekali lagi untuk menghitung Davrage itu ada rumus tersendiri ya. Bukan tadi rata-rata antara Dmin dan Dmax ya. Yang ditambahkan lalu dibagi 2, tapi dengan rumus yang ada di sini. Ya. Nah, untuk pertemuan ini cukup dulu sampai di sini. Dan nanti akan kita lanjutkan ke bagian kedua ya, dari pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.